Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Posko dimanapun Anda berada, yang lagi santai atau lagi serius atau lagi rebahan. Berjumpa kembali dengan Posko Berdialog edisi sore kali ini. Kita edisi spesial karena kita tematik akan membahas topik bukan politik, bukan pendidikan, tapi bisnis. Kita mengawali dan kita sudah kehadiran seorang tamu istimewa yang jauh-jauh dari kota Apel Batu, yang akan berbicara banyak tentang satu aplikasi yang mungkin Anda sudah mengenalnya dan Anda sudah mengikutinya. Nah, nanti kita akan berbincang dengan saya sapa dulu. Siapa beliau? Mas Abdurrahman, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya baik, Mas? Alhamdulillah baik. Ini teman lama ternyata. Sudah 25 tahun tidak berjumpa. Ini Mas Abdurrahman STMSI ini adalah operator Jagalaba Malang Raya. Jangan keliru, operator Jagalaba Malang Raya. Nah, siapa beliau sebenarnya? Sebelum berfokus atau menekuni bisnis aplikasi ini, Jagalaba ini, beliau adalah ini dosen juga pernah, dosen Fakultas Ekonomi tahun 2000 sampai 2002. Terus kemudian meloncat menjadi politisi, anggota DPRD Kota Batu di era awal Wali Kota Batu Imam Kabul. Terus kemudian sempat menjadi guru produktif di SMK Negeri 3 Batu. Terus kemudian menjadi Ketua Panwaslu Kota Batu. Nah, dari politik 2017 sampai 2018, kemudian menjadi Ketua Bawaslu Kota Batu 2015 sampai 2023. Nah, mungkin jenuh ke politik, maka sekarang menekuni Jagalaba. Mas Abdurrahman, ini saya memanggilnya yang paling enak siapa ini? Gus Abdurrahman apa siapa ini? Gus ABR apa panggilan istimewanya apa? Terserah Mas Halim. Terserah Mas Rahman boleh. Mas Rahman, Mas Abdurrahman, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Jagalaba itu? Jagalaba ini adalah sebuah platform digital semacam marketplace yang bergerak di bidang online, melayani para pengguna belanja online di masyarakat. Dia sejajar bersaing dengan toko oranye, toko hijau, toko hitam. Dia sejajar. Ya, karena iklan. Maka dari itu Jagalaba ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan belanja online. Dewasa ini kan seperti kita ketahui, pengguna sosmed itu sebesar 58%. 58%. Ya, sekitar itulah. Ya. Lalu yang gemar belanja online di pengguna sosmed itu hampir 50%, Mas. Wow. Jadi potensinya cukup besar. Ya. Mereka yang belanja di warna-warna tadi itu kita wadailah dengan yang namanya Jagalaba. Supaya bukan bersaing, tapi kita ini bermitra dengan baik. Cuma memang ada beberapa keunggulan dari Jagalaba, bagaimana dia hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas tujuan utamanya adalah menciptakan iklim yang sehat antara penjual dan pembeli di online shop itu, Mas. Oke. Sejak kapan, Mas? Ini mungkin berapa tahun sudah Jagalaba ini muncul ke masyarakat, dan jangkauannya sampai mana saja ini? Jagalaba alhamdulillah sudah di pre-launching sejak 2024 kemarin, jadi umurnya masih 1 tahun. Masih 1 tahun ini. Jadi kita masih dalam taraf pengembangan, taraf menghilangkan bug-bug yang ada, sehingga nanti marketplace ini, sistem dan aplikasi ini bisa proven di tengah-tengah masyarakat. Oke. Terus kemudian sampai sekarang mungkin bagaimana pertumbuhan dan juga peluang bisnis kedepannya di Jagalaba ini berkompetitor dengan yang tadi Mas Abdurrahman sebutkan tadi itu, dan sudah berapa istilahnya reseller ya yang gabung di Jagalaba itu, atau seller ya?
Kalau Jagalaba ini di setting gini Mas, ada per regional tadi. Kalau saya kan Malang Raya, operator regional Malang Raya. Nanti sekitar kalau seluruh Indonesia itu ada 80 regional. Sehingga memfasilitasi apa namanya pembeli langsung kepada penjual langsung. Jadi kami ini apa namanya yang unggulan kami adalah mengakomodasi para UMKM itu bisa tampil dagangannya di Jagalaba. Jadi tidak terlalu banyak apa namanya, tidak banyak posnya, tapi langsung pembeli langsung beli di penjual. Jadi di situ ketemu secara online. Maka disitulah margin yang terbit cukup apa namanya, cukup ringan. Cukup ringan itu. Oh, berarti salah satu keunggulan Jagalaba itu. Keunggulannya itu yang kalau boleh saya sebut, kalau tadi di toko orange, toko hijau sama toko hitam tadi itu sudah apa namanya, market fee-nya itu hampir 10 sampai 15%. Tapi kalau ngambilnya benefitnya. Kalau di Jagalaba ini cukup bagi para seller itu hanya dipotong 4%. Oh, 4%. Flat 4%. Nah, itu berarti cukup ringan. Itu tidak ada klasifikasi barang atau barangnya dijual semua misalnya. Produk itu. Istilahnya kalau di pajak kan ada kategori barang mewah gitu. Itu tetap 4%. Tetap 4%. Ya. Nah, ini pemirsa atau sahabat Pusku. Jagalaba menawarkan produk aplikasi yang baru, ya kan? Baru 1 tahun tadi dibilang Mas Abdurrahman, dan market fee-nya relatif ringan, hanya 4% loh dibanding marketplace yang lain. Terus selain itu, Mas, keunggulan yang lain untuk jadi ini? Nah, selain itu bisa saya sebutkan bahwa tugas kami selaku operator itu yang pertama adalah mengakuisisi seller, merekrut seller untuk bisa tampil dagangannya di Jagalaba. Lalu yang kedua, mengupayakan kepada masyarakat sekitar, dalam hal ini Malang Raya, itu bisa menggunakan aplikasi Jagalaba. Supaya dia bertransaksi di situ, ini tumbuh dari komunitas sehingga nanti bisa bermaslahat untuk semuanya. Ada ini enggak? Ada pembatasan enggak untuk produk yang dijual? Kan biasanya kan karena ini marketplace untuk umum, tidak ada istilahnya oh ini untuk hanya khusus komunitas atau ini, itu semua apa yang paling tidak boleh, maksudnya tidak akan dijual oleh Jagalaba. Ada beberapa macam kategori barang yang dijual di Jagalaba. Tentunya kami, karena tadi niatannya itu kemaslahatan untuk umat bersama, all inclusive, semua ormas, semua mazhab, semua aliran, itu boleh berdagang atau berniaga di Jagalaba. Cuman memang ada batasan tertentu yang tidak diperbolehkan, misalnya menjual alkohol, menjual rokok. Oh, termasuk vape ini berarti ya? Vape termasuk? Iya, termasuk. Itu tidak boleh dijual di Jagalaba. Karena apa istilahnya ideologi atau prinsip Jagalaba ya? Tidak boleh rokok, tidak boleh alkohol. Nah, itu mohon maaf untuk teman-teman yang kalau sudah kadung membuka aplikasinya dan ingin bergabung menjadi seller, untuk 2 kategori itu Jagalaba belum bisa menerima. Gimana cara orang atau masyarakat bisa tahu Jagalaba? Mengunduhnya atau ini apa aplikasi ini? Ya, aplikasi ini cukup mudah didapatkan di Play Store untuk pengguna Android, sedangkan untuk pengguna iOS itu masih dalam taraf create. Jadi masih pengembangan. Dalam waktu dekat juga akan ada fasilitas untuk pengguna iOS. Kalau di Android ngambilnya di apa? Play Store sama apps itu. Ya, apps. Dua itu bisa ya? Bisa. Dan selain itu Jagalaba ini bisa cara singkatnya, Mas, diaplikasikan Mas. Selain di apps, itu juga ada yang di underweb. www.jagalaba.com. www.jagalaba.com. Underweb www.underweb.jagalaba.com. Nah, itu berarti bisa langsung ya? Bisa langsung. Bisa langsung kayak kita mau kalau misalnya tidak di handphone, di web bisa ya? Oke.
bisa dijelaskan singkat kan nanti kita akan tampilkan juga iklan Jagalabanya nanti di sela-sela diskusi atau di sela-sela sharing ini. Mungkin Mas Abdurrahman bisa menjelaskan gambaran singkatnya untuk aplikasi Jagalaba itu nanti bagaimana gitu dalamnya, kan orang bisa biar tahu gitu. Ya, para pengguna dan calon pengguna Jagalaba, sahabat Posko bisa mendownloadnya di App Store ataupun langsung di www.jagalaba.com. Setelah itu kalau jagalaba.com itu langsung muncul tampilan marketplace. Di sana ada kategori barang, terus ada pencarian apa barang yang ingin dicari gitu. Sedangkan kalau lewat App Store itu teman-teman hanya bisa memasukkan notifikasi nanti memasukkan nomor HP, mengisi alamat berbasis kecamatan, desa. Setelah itu akan ada OTP dari mesin, sehingga OTP itu untuk mengaktifkan aplikasi yang berbasis nomor HP. Jadi syaratnya memang harus ada punya HP, punya nomornya. Nanti akan jadi autentikasi atau OTP itu untuk mengaktifkan aplikasi itu, Mas. Kenapa pakai nama Jagalaba? Bukan Jagalabanya yang sudah laba, tetapi punya prinsip Jagalaba menjaga laba para seller yang bergabung dengan Jagalaba. Sahabat Posko, kita break sejenak untuk memberikan kesempatan Mas Abdurrahman barang minum atau ini. Nanti kita kembali di sesi kedua. Klik ikon cari. Klik search bar dan cari Jagalaba. Klik aplikasi Jagalaba. Klik tombol install dan tunggu sampai selesai proses instalasi. Aplikasi Jagalaba sukses diinstal di handphone Anda. Isi nomor handphone Anda. Klik button masuk atau daftar. Input OTP yang dikirim via WhatsApp ke nomor Anda. Klik button verifikasi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Ketik nama lengkap Anda. Ketik kota kecamatan Anda. Checklist persetujuan ini dan klik button lanjut dan daftar. Selamat, Anda berhasil terdaftar di Jagalaba. Klik kolom pencarian untuk mencari barang. Ketikkan kata kunci barang yang ingin dicari. Pilih salah satu barang. Klik pesan sekarang. Klik masukkan ke keranjang. Klik tombol lanjutkan. Barang berhasil dimasukkan ke keranjang. Klik ikon keranjang di pojok kanan atas. Pastikan barang yang akan di-check out sudah sesuai. Pilih layanan pengiriman. Cek kembali rincian pesanan seperti total harga dan total ongkir. Jika sudah, klik lanjut ke checkout. Klik bayar untuk lanjut ke tahap pembayaran. Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Klik bayar.
Pastikan nominal total harus bayar sesuai hingga 3 digit terakhir. Jika bingung cara melakukan pembayaran, kamu bisa melihat cara pembayaran di bagian bawah. Jika kamu sudah melakukan pembayaran, klik di "Saya sudah bayar". Selamat, pembayaran kamu berhasil. Selamat datang di Jagalaba. Sahabat Pesku, kita kembali ke perbincangan tentang Jagalaba. Masih bersama Mas Abdurrahman, operator Jagalaba Malang Raya. Mas, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih masyarakat, terutama Gen Z ini yang suka ngulik-ngulik dan juga tiba-tiba bangun tidur ada orang ketok-ketok paket. Nah, kenapa harus pilih Jagalaba? Iya, Jagalaba ini sebenarnya platform yang sama juga dengan yang lain, fasilitasi fenomena zaman sekarang, orang atau anak atau apa namanya, sebagian besar itu kan mager, malas gerak, sehingga dia harus leye-leye tiduran dengan mengulik-ngulik aplikasi. Maka dalam tahun-tahun ke depan mungkin ini akan lebih marak lagi, karena di seputaran kita para apa namanya itu kurir itu berseliweran. Ini menandakan bahwa memang demand atau pertumbuhan apa namanya antar barang itu, baik itu dihasilkan dari marketplace atau delivery order, itu masih cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Maka Jagalaba ini hadir untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang urgen. Tidak hanya Gen Z, di kategori di Jagalaba juga ada baju muslim, ada kitab suci Al-Quran, ada beberapa kebutuhan masyarakat yang lain, peralatan rumah tangga, madu, dan seterusnya. Jadi ya ini Jagalaba ini adalah mallnya, marketnya, sehingga di situ bertemunya antara penjual dan pembeli secara mutualisme di situ, Mas. Oke, saya ulang. Tadi sempat disampaikan sama Mas Abdurrahman di sesi pertama, untuk para calon seller ini yang punya UMKM, yang punya produk-produk yang jualan ya atau apapun yang bisa dijual, maka ini ada aplikasi Jagalaba yang menawarkan. Salah satu tadi dibilang Mas Abdurrahman adalah kelebihannya market fee-nya, ya istilahnya market fee-nya itu cuma 4% dibanding dengan aplikasi yang lain. Nah, kalau Anda punya produk yang bisa kemudian bergabung, tadi sudah disampaikan Mas Abdurrahman, caranya sangat mudah. Nah, nanti mungkin di sebelum sesi akhir nanti akan disampaikan bagaimana cara bergabungnya. Nah, market fee-nya 4%. Anda masih punya keuntungan yang marginnya lebih besar dibanding dengan daripada dikasihkan yang lain. Lebih baik ini ganti ke hijau, Mas, tapi ada warna yang hampir sama tapi beda. Ini Jagalaba, bukan yang satunya ya. Oke, Mas, apa yang kira-kira jenengan masih butuhkan dalam tempo 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini? Nah, ini dorongan ke masyarakat, produk apa yang harus masuk segera? Gitu. Iya, sebenarnya kami memang tadi di sesi pertama sudah menjelaskan supaya masyarakat sekitar hijrah atau beralih ketika di sebelah itu sudah apa namanya, sudah trafiknya tuh tinggi gitu ya. Maka kami memfasilitasi sebuah alternatif, aplikasi alternatif untuk bisa menginstal Jagalaba di gadgetnya atau langsung di jagalaba.com itu. Terus yang kedua adalah bagaimana seller ini bisa lebih untung. Tadi sampaikan lebih khusus itu admin fee-nya, fee. Jadi ada fee yang harus diberikan oleh seller itu kepada Jagalaba. Itu fee-nya hanya 4%. Adminnya itu dibanding dengan yang lain yang ya sudah di atas angka 10 lah. Jadi kalau harga jual harus di-up dulu. Dan Jagalaba ini hadir dengan sistem mutualisme yang apa ya, yang mengedepankan
kualitas barang yang bagus, terus pengantaran yang cepat, sehingga antara penjual dan pembeli ini merasa sama-sama untung dari hasil perniagaannya itu. Gitu, Mas. Mungkin garansinya apa, Mas? Mungkin yang ketika teman-teman atau para UMKM ini akan menjadi gabung jadi seller itu, mungkin Jagalapa memberikan garansi gitu. Apa yang kira-kira bisa digaransikan ke para seller ini? Selain jaminan atau selain keunggulan dari admin 4% tadi. Ya. Para seller boleh juga tampil barangnya di toko sebelah, tapi kalau memang minat di toko kami, ya itu tadi kontribusinya. Nah, kami mengedepankan para UMKM naik kelas supaya dia penjualannya tinggi, margin fee-nya labanya itu tambah besar, sehingga bisa dijangkau lapisan masyarakat. Uniknya bahwa karena ini operator-operator ini tersebar seluruh Nusantara, bisa jadi barang-barang yang di luar daerah itu bisa diakses ke tempat kita. Jadi orang yang oleh-oleh Jogja, oleh-oleh Bali, oleh-oleh Sulawesi itu bisa diakses dari HP kita. Jagalapa. Karena itu seller-seller ini kan seller lokal yang menampilkan UMKM lokalnya. Jadi kita bisa mengakses barang-barang lokal di media yang ada di marketplace Jagalapa ini, Mas. Selain yang terakomodir di Malang Raya, misalnya tadi yang Mas Abdurrahman bilang, saya misalnya pengen bakpia Jogja gitu, berarti nanti akan tersambung juga dengan seller yang regional Jogja gitu, Mas? Iya, langsung. Langsung ya. Sama seperti marketplace lain, tapi marketplace lain kan dari seller langsung pusat, tapi kita ini diwadahi ada operator itu yang mengkurasi atau mengakuisisi teman-teman seller supaya bisa masuk. Gitu, Mas. Berarti salah satu kelebihannya mungkin kerumitan untuk masuk atau menjadi seller di Jagalapa ini akan dipermudah karena unsur lokalnya tadi, Mas. Ada operator Jagalapa Malang Raya, yaitu Mas Abdurrahman. Mas, sekarang mungkin bisa dijelaskan gimana caranya? Kalau misalnya ini ada Mas Slamet, ada Mas Raihan, ini barangkali punya produk gitu kan. Mas Slamet ini teknisinya yang ini manajer teknisnya di podcast Malang Pusku Media. Mas Raihan ini juga tim digitalnya yang mengelola. Kalau misalnya punya saudara, punya tetangga atau punya pepingin menjadi seller itu gimana caranya? Ya, yang pertama memang di Jagalapa ini banyak barang yang dijual, Mas. Antara barang fisik dan barang digital. Itu produknya. Kayak yang digital saya jelaskan dulu. Digital itu kayak jual beli pulsa, token listrik. Saya dulu pengalaman sendiri, Mas, ya. Ketika saya jualan pulsa itu, ongkos ingin melayani konsumen itu lebih besar biayanya. Saya harus telepon itu era tahun 90 berapa itu ya. Itu kan gitu. Jadi harus ada effort yang kuat untuk jual beli pulsa. Dulu kan agak sulit. Tapi dengan Jagalapa ini harganya cukup murah. Cukup murah, hanya mungkin akan dikenakan kode unik ke sesama bank. Kalau sama bank itu hanya dibatasi kode unik di 3 angka di belakang koma itu. Jadi produk digital ini diantaranya adalah pulsa, IndiHome, bayar tagihan telepon, PDAM, bahkan nanti mungkin pajak bumi bangunan kalau memang nanti sudah diangkat. Tapi yang jelas ini memudahkan orang menggunakan aplikasi ini dibanding tahun-tahun lalu yang saya alami sangat susah. Yang kedua adalah produk fisik. Produk fisik ini ya tentunya para sahabat Pusko yang punya barang di rumah, punya kerajinan tangan, punya olahan makanan, punya kuliner, industri kreatif, itu bisa ditampilkan di kami.
untuk kita tayangkan di Jagalaba supaya orang luar Malang Raya ini bisa melihat produk-produk kita. Di samping itu apa deskripsi? Yang di situ kan nanti ada deskripsinya. Ini keunggulan barang ini apa, kelemahannya apa. Itu harus ditunjukkan supaya orang yang beli itu tidak kecewa terhadap produk yang dibeli. Tentunya dengan garansi kalau memang misalnya dalam pengiriman nanti ada retur atau ada barang rusak, itu memang sama dengan marketplace lain harus divideokan ketika unboxing supaya sama-sama tahu. Berarti yang paling utama misalnya ketika mau mengajukan diri menjadi seller, itu pengisian biodatanya itu selain nama usaha, alamat, nomor telepon, nomor rekening. Iya. Nah, selain itu misalnya khawatirnya ini tiba-tiba produk ilegal gitu misalnya. Untuk verifikasi data pengajuan itu. Kurasi dari kami memang cukup ketat. Jadi nanti teman-teman Posko, sahabat Posko Media bisa mengisi form yang ada di kami, yaitu seller.jagalaba.com. Seller.jagalaba.com. Di situ ada form mengisikan brand lokal itu yang mungkin berarti itu sudah masuk di aplikasi itu ya? Iya, ada Google Form yang harus diisi. Okay. Sebelum tampil di Jagalaba harus melalui tahapan itu. Jadi calon seller itu mengisi form itu, diantaranya menaruh brand, logo, terus nama brand, nama pemilik, nomor HP pemilik, terus alamat, gudang, terus ada PIC order, PIC keuangan, PIC itu semuanya harus diisi dan alamatnya harus lengkap supaya kita bisa mengkurasi dengan baik barang yang ingin ditaruh di Jagalaba. Setelah itu, setelah kita kurasi, nanti kami mengirimkan ke pusat, untuk diverifikasi. Karena memang persyaratannya cukup Mas Halim ya, cukup rigid, ketat. Misalnya calon seller itu harus pernah berdagang di sosmed yang lain, menawarkan di marketplace yang lain, supaya nanti pembeli yang lama itu bisa beralih juga ke kita. Itu hanya rahasia bisnis saja, tapi ini kita buka supaya memang kita mengajak sebenarnya berhijrah untuk menggunakan Jagalaba. Nah, setelah pusat nanti mengkurasi itu, yang pusat mengirimkan di email yang seller itu mengirimkan akun. Ada 2 akun yang harus diaplikasikan. Nah, setelah itu di akun itu diberikan kepada seller dan seller mencoba masuk ke beranda. Dari situlah seller bisa memasukkan barang-barangnya, kategorinya apa, warnanya apa, jumlah stoknya berapa, harganya berapa gitu. Dari situlah setelah beberapa saat setelah itu sudah bisa tayang dagangannya. Berarti durasinya ketika pengajuan sama balasan email itu berapa lama? Paling lama seminggu. Seminggu ya? Seminggu lah. Berarti kalau cepat ya 3 sampai seminggu. Untuk urusan pengajuan dan sebagainya seminggu ya? Maksimal itu ya. Kalau misalnya lebih dari itu lancar, bisa lebih cepat ya kan. Kalau misalnya Mas Ladem ini punya lukisan gitu, itu bisa masuk kategori nggak? Kategori. Maksudnya dia pelukis. Tapi kan kalau namanya pelukis paling punya galeri gitu kan, ya. Itu bisa kalau kemudian dia pengen menjual lewat Jagalaba gitu. Bisa, Mas. Pengajukan jadi seller gitu ya. Bisa. Jadi kita ini memfasilitasi makanan, terus baju anak. Kalau lukisan termasuk barang bisa. Ya, bisa ya. Termasuk jasa juga bisa. Jasa itu berarti termasuk cuci mobil, cuci baju kering itu kan bisa menjadi. Termasuk jasa titip anak. Belum. Belum ya. Mudah-mudahan ada nanti. bisa jadi ini pasar loh. Sekarang ini kan banyak orang yang nggak mau repot kan ya. Sudah dikejar waktu berangkat pagi, masih ngurus anaknya, mau ada anak yang kecil lagi itu kan ya. Bisa jadi peluang gitu, bisa jadi peluang gitu. Oke, Mas Abdurrahman.
Berarti semudah itu teman-teman. Boleh berarti bercabang itu boleh. Bercabang. Maksudnya saya sudah ke sana nih, sudah jadi seller. Terus kemudian ini apa? Boleh kan, yang jelas kan seller itu pokoknya pingin dagangannya laku dan dia bisa benefit lebih cepat itu. Barangkali keunggulannya Jagalaba kalau yang sebelah itu nggak boleh, kalau yang ini boleh gitu loh maksudnya. Boleh, monggo silakan. Boleh, atau beralih ke kita juga tidak apa. 100% ya. Oke. Kalau totalnya Mas, ini kalau misalnya buat info saja biar juga teman-teman juga tertarik. Secara tidak regional tapi secara keseluruhan dari yang sudah bergabung itu ada berapa ratus atau ribu seller? Kalau seller saya tidak menghitungnya Mas, tapi kalau produk itu hampir 6.000 sampai 7.000-an, masih 7.000-an. Oh, kategorinya? Iya, kategori produk yang sudah masuk di Jagalaba itu. Itu 7.000 itu kategori apa? Produk ya. Produk. Berarti itemnya 7.000. Beda-beda berarti. Beda-beda. Dan itu seluruh yang tergabung seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini masih sekitar belum sepertiganya Mas dari belum, 80 itu. Dari ini ya, dari target ya. Iya. Dari target ini. Nah, terus sekarang sebelum nanti closing ya. Upayanya Mas Abdurrahman sendiri. Selain ini juga upaya Mas Abdurrahman mengenalkan ke masyarakat, memilih Malang podcastnya Malang Pusku Media untuk mengenalkan ke jenengan semuanya, masyarakat Malang Raya dan juga di luar Malang Raya, mungkin juga akan ada regional-regional yang lain. Selain podcast, kemudian itu upaya yang Mas Abdurrahman lakukan untuk mengenalkan Jagalaba? Sementara ini masih kita organik Mas Hanif, organik dari grup-grup WA, grup WA keluarga, grup WA komunitas, organisasi itu kita tembusi. Jadi saya sekarang nomor HP saya usulkan untuk bisa masuk di grup-grup UMKM itu supaya saya bisa bersosialisasi kepada mereka. Lalu yang itu grup WA, terus ada yang di sosmed. Kami juga landing juga di Facebook, di TikTok, di Instagram itu juga ada. Sama, namanya Jagalaba gitu aja. Ya, kata kuncinya cari Jagalaba. Jagalaba ya. Di sana akan ada produk kami atau himbauan kami, SOP kami tentang Jagalaba, bagaimana Anda bisa menggunakan Jagalaba dan berjualan di sana. Mas, closing ada waktu 2 menit ini untuk Mas Abdurrahman meyakinkan masyarakat, ya kan? Kalau saya sih tertarik, cuman masalahnya saya nggak punya produk ini. Apa yang mau dijual ini? Saya punya produk koran Mas. Ya mungkin nanti bisa masuk ini ke aplikasi. Siapa tahu ke depan bisa menjadi ini penjualan jasa peliputan. Nah itu kayaknya menarik ini. Jual jasa peliputan atau jual jasa rekaman untuk podcast dan lain sebagainya. Monggo Mas Abdurrahman, yang ingin disampaikan ke masyarakat, ajakan agar bergabung menjadi seller dan juga istilahnya user Jagalaba. Baik, sahabat Pusku Media, kami Abdurrahman dari operator Jagalaba Malang Raya mengajak masyarakat sekitar Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk sama-sama menggunakan aplikasi Jagalaba perihal kebutuhan online Anda. Karena di Jagalaba sebenarnya adalah kebutuhan inti dari kita bagi masyarakat yang menggunakan barang, membutuhkan barang itu dari mana saja. Karena Jagalaba hadir untuk menciptakan ekosistem sehat antara penjual dan pembeli. Di sini antara penjual dan pembeli harus untung, dan di samping menggunakan aplikasi Jagalaba kepada para UMKM yang ingin naik kelas, monggo bergabung dengan kami, menawarkan dagangnya kepada kami, mendaftarkan diri kepada kami di laman seller.jagalaba.com. Saudara bisa mengisi itu dengan persyaratan-persyaratan yang ada sehingga kami bisa mengkurasi, mengakuisisi saudara dan bisa langsung berdagang di media kami.
Tentunya jaga laba beda dengan orange, jaga laba beda dengan hijau, jaga laba beda dengan hitam. Kami punya punya spesifikasi, punya keistimewaan bahwa kami ini tumbuh dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Bahwa jaga laba ini adalah belanja keluarga melarisi sahabat. Mantap. Sahabat Bosku, tagline jaga laba, belanja keluarga melarisi sahabat. Ada banyak keunggulan tadi, diantaranya 4% admin fee-nya, ya kan. Terus kemudian kemudahan menjadi seller, dan juga jaminan atau garansi barang oke, pengiriman cepat, ya kan. Maka tidak ada alasan lagi kalau tidak bergabung sekarang dengan Jaga Laba. Ikuti terus sahabat Bosku, Bosku Berdialog edisi spesial kali ini tema bisnis bersama Jaga Laba, belanja keluarga melarisi sahabat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.